Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, Habib Lutfi, dilahirkan di Pekalongan tepatnya pada tanggal 10 November tahun 1946 atau pada tanggal 27 Rajab tahun 1367. Habib Lutfi ini dilahirkan dari seorang syarifah yang bernama Sayyidah Al-Karimah Asy-Syarifah Nur. Nasab jalur ibu dilahirkan dari seorang syarifah, yang memiliki nama dan nasab, Sayyidah Al-Karimah Asy-Syarifah Nur binti Sayyid Muhsin bin Sayyid Salim bin Sayyid Al-Imam Solih bin Sayyid Muhsin bin Sayyid Hasan bin Sayyid Imam, Alawi bin Sayyid Al-Imam Muhammad bin Al-Imam, Alawi bin Imam Al-Kabir Sayyid Abdullah bin Imam Salim bin Imam Muhammad bin Sayyid Sahal bin Imam Abderrahman Maula Dawileh bin Imam, Ali bin Imam, Alawi bin Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Ba Alawi. Nasab jalur ayah Nabi Muhammad SAW Sayyidatina Fatimah Az-Zahra plus Ali bin Abi Talib Imam Husain Ejsib Imam Ali Zainal Abidin Imam Muhammad Al-Bakir Imam Jafar Sadiq Imam Ali Al-Uraidi Imam Muhammad An-Nakib Imam Isa An-Nakib Ar-Rumi Imam Ahmad Al-Muhajir Imam Ubaidullah Imam Alwi Ba'alawi Imam Muhammad Imam Alwi Imam Ali Hali Kasam Imam Muhammad Sahib Marbat Imam Ali Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad Ba'alawi Imam Alwi Al-Guyur Imam Ali Maula Darat Imam Muhammad Maulad Dawile Imam Alwi An-Nasik Al-Habib Ali Al-Habib Alwi Al-Habib Hasan Al-Imam Yahya Ba'alawi Al-Habib Ahmad Al-Habib Syekh Al-Habib Muhammad Al-Habib Toha Al-Habib Muhammad Al-Qodi Al-Habib Toha Al-Habib Hasan Al-Habib Toha Al-Habib Umar Al-Habib Hashim Al-Habib Ali Al-Habib Muhammad Lutfi. Setelah memperoleh didikan langsung dari kedua orang tuanya, pada usia 12 tahun Lutfi kecil mulai mengembara mencari ilmu. Pada usia itu ia ikut pamannya, Pade, Habib Muhammad di Indramayu Jabar. Sejak itu ia keluar masuk pesantren. Tak lama nyantri di Bondokerep Cirebon, Yik Lutfi mendapatkan beasiswa belajar ke Hadramaut. 3 tahun di sana, ia kembali ke tanah air, nyantri lagi ke sejumlah pesantren, yaitu Ponpes Kliwet Indramayu, Tegal Kiai Said Purwokerto, Kiai Muhammad Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Ali. Beliau juga pernah berguru kepada seorang ulama besar asal Lasem Rembang, Kiai Mbah Masum. Selanjutnya, pada usia remaja ia dinikahkan dengan seorang gadis yang masih tergolong kerabat satu fam, yaitu Syarifah Salma binti Hashim bin Yahya. Dari pernikahan itu lahir 2 orang anak laki-laki dan 3 perempuan, yaitu Syarif Muhammad Bahaudin, Syarifah Zainab, Syarifah Fatimah, Syarifah Umi Hanik dan Syarif Husain. Pendidikan pertama Maulana Habib Lutfi diterima dari ayah Al-Habib Al-Hafiz Ali Al-Ghalib. Selanjutnya ia belajar di Madrasah Salafiyah. Guru-gurunya di madrasah itu diantaranya, Al-Alim Al-Alama Sayyid Ahmad bin Ali bin Al-Alama Al-Qut As-Sayyid, Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Sayyid Al-Habib Al-Alim Husain bin Sayyid Hashim bin Sayyid Umar bin Sayyid Taha bin Yahya, pamannya sendiri. Sayyid Al-Alim Abu Bakar bin Abdullah bin Alawi bin Abdullah bin Muhammad Al-Atasba Alawi Sayyid Al-Alim Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atasba Alawi. Dari guru-guru tersebut ia mendapat ijazah khas khusus, dan juga, umum, dalam dakwah dan nasyir syariah, menyebarkan syariah tarikah, tasawuf, kitab-kitab hadits, tafsir, sanad, riwayat, dirayat, nahwu, kitab-kitab tauhid, tasuf, bacaan-bacaan aurat, hizib-hizib, kitab-kitab solawat, kitab tarikah, sanad-sanadnya, nasab, kitab-kitab kedokteran. Dan ia juga mendapat ijazah untuk membaiat. Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali Yahya mengambil tarikah dan hirkah Muhammadiyah dari para tokoh ulama. Dari guru-gurunya ia mendapat ijazah untuk membaiat dan menjadi mursyid. Di antara guru-gurunya itu adalah, tarikah Naqsyabandiyah Halidiyah dan Syaziliyah Al-Aliyah dari Al-Hafiz Al-Muhadis Al-Mufassir Al-Musnid Al-Alim Al-Alamah Gauts Az-Zaman Sayyidi Syekh Muhammad Asyad Abde Malik bin Qut Al-Kabir Al-Imam Al-Alamah Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas bin Ali Bihamid Sayyidi Syekh Asyad Abde Malik dari bapaknya Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas bin Ali Bihamid dari Qut Al-Kabir Sayyid Salaman Zuhdi dari Qut Al-Arif Sulaiman Al-Quraimi dari Qut Al-Arif Sayyid Abdullah Afandi dari Qut Al-Gauts Al-Jami Al-Mujadid Maulana Muhammad Khalid sampai pada Qut Al-Gauts Al-Jami Sayyidi Syekh Muhammad Bahaudin An-Naqsyabandi Al-Hasni. Dari Sayyidi Syekh Muhammad Asyad Abde Malik dari Al-Alim Al-Alama Ahmad An-Nahrawi Al-Maki dari Mufti Mekah Madinah Al-Kabir Sayyid Soli Al-Hanafira. 2. Tarikah Al-Alawiyah Al-Idrusiyah Al-Ataiyah Al-Hadadiyah dan Yahyawiyah, Al-Alim Al-Alama Qut Al-Kabir Al-Habib, Ali bin Husain Al-Atas. Afrad Zamanihi Akabir Aulia Al-Alama Al-Habib Hasan bin Qut Al-Gauts Mufti Al-Kabir Al-Habib Al-Iyamam, Utsman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Ba Alawi.
Al-Ustadz Al-Kabir Al-Muhadis Al-Musnid Sayyidi Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Abde Qadir bin Ahmad bil Faqih Ba Alawi. Al-Alim Al-Alama Al-Arif Bila Al-Habib Ali bin Sayyid Al-Qut Al-Alama Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Ba Alawi. Al-Alim Al-Arif Bila Al-Habib Hasan bin Salim Al-Atas Singapura. Al-Alim Al-Alama Al-Arif Bila Al-Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba Alawi. Dari guru-guru tersebut ia mendapat ijazah menjadi mursyid, hirkah dan ijazah untuk bayat, talqin zikir khas dan am. Dari Al-Alim Al-Alama Tabahur dalam ilmu syariat, tarikah, hakikat dan tasawuf Sayyidi Al-Imam, Ali bin Umar bin Idrus bin Zain bin Qut Al-Gauts Al-Habib, Alawi Bapaki Ba Alawi Negara Bali. Sayyid Ali bin Umar dari Al-Alim Al-Alama Uhat Akabir Ulama Sayyidi Syekh Ahmad Khalil bin Abdel Latif Bangkalan. Dari kedua gurunya itu, Al-Habib Muhammad Lutfi mendapat ijazah menjadi mursyid, hirkah, talqin zikir dan ijazah untuk bayat talqin. Jami'u Turuq semua tarikat dengan sanad dan silsilahnya, Al-Imam Al-Alim Al-Alama Al-Muhadis Al-Musnid Al-Mufassir Qut Al-Haramain Syekh Muhammad Al-Maliki bin Imam Sayyid Mufti Al-Haramain, Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasni Al-Husaini Mekah. Darinya, Maulana Habib Lutfi mendapat ijazah mursyid, hirkah, talqin zikir, bayat khas, dan am, kitab-kitab karangan Syekh Maliki, wirid-wirid, hizib-hizib, kitab-kitab hadits dan sanatnya. Al-Alim Al-Alama Akabir Aulia Al-Kiram Rasu Al-Muhibin Ahli Bait Sayyidi Said bin Armiyah Giren Tegal. Kiai Said menerima dari dua gurunya, pertama Syekh Ali bin Abu Bakar Basalamah. Syekh Ali bin Abu Bakar Basalamah menerima dari Sayyid Alawi Al-Maliki. Kedua Syekh Said menerima langsung dari Sayyid Alawi Al-Maliki. Dari Syekh Said bin Armiyah itu Maulana Habib Lutfi mendapat ijazah, talqin zikir, dan menjadi mursyid dan ijazah bayat untuk khas dan am. Kegiatan dan aktivitas Habib Lutfi bin Yahya diantaranya, pengajian tarikah tiap Jumat Kliwon pagi, Jami'ul Usul Tarik Al-Aulia. Pengajian Ihya Ulumuddin tiap Selasa malam. Pengajian Fat Al-Qorib tiap Rabu pagi, khusus untuk ibu-ibu. Pengajian Ahad pagi, pengajian tarikah khusus ibu-ibu. Pengajian tiap bulan Ramadan untuk santri tingkat aliyah. Dakwah ilallah berupa umum di berbagai daerah di Nusantara. Rangkaian Maulid Kanzus lebih dari 60 tempat di Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya. Dan kegiatan lainnya. Habib Lutfi bin Yahya ini selain sebagai seorang ulama, beliau juga aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama sebagai salah satu anggota Syuriah PBNU. Selain aktif sebagai salah satu anggota Syuriah PBNU, beliau juga merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Jawa Tengah. Selain itu, beliau juga adalah Rais Am Jamiyah Ahlu Tarika Al-Mutabara An-Nahdiyah. Riwayat pendidikan Habib Lutfi, terutama mengenai pendidikan agama, tentu saja beliau mendapatkan ilmu agama Islam dari ayahanda tercintanya yaitu Al-Habib Al-Hafiz Ali Al-Ghalib. Setelah mendapatkan pelajaran agama dari ayahanda, Habib Lutfi bin Yahya kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Salafiyah selama 3 tahun. Mahasiswa Ahli Thoriqah Al-Mutabaro An-Nahliyah Matan, adalah organisasi tarika untuk kalangan mahasiswa yang diprakarsai oleh Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan Rois Amjadman, Jamiyah Ahli Tarika Al-Mutabara An-Nahliyah, yang berafiliasi kepada organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Jabatan organisasi Habib Lutfi bin Yahya.